Profil narasumber pada malam hari ini Biku Wiryadaro Mahatera. Nama penabisan Wiryadaro, tempat penabisan Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya, Jakarta. Kemudian tanggal penabisan 10 Januari 1995 pukul 09.49 waktu Indonesia Barat. Nama penabis atau upajaya Biku Sukemo Mahatera. Nama guru penabisan atau Kamawacarya Biku Panyawaro Mahatera. Nama guru pembimbing Anusawanacarya Biku Kantidharo Mahatera. Demikian profil singkat dari narasumber pada malam hari ini, yang mana pada malam hari ini Bante Wiryadaro Mahatera akan bercerita bagaimana perjalanan spiritual beliau yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya mohon maaf sebelumnya beliau adalah seorang yang berasal dari salah satu desa atau boleh saya informasikan dusun Sidomukti. Kalau zaman dahulu itu terkenal namanya dusun Sumber Jeding. Nah, yang sekarang mungkin Bapak Ibu sudah tahu tempat beliau berasal dari dusun Sidomukti. Kalau dulu terkenal Sumber Jeding, di mana beliau dilahirkan di situ, di Desa Yosemulyo. Ini masih tetangga dengan dusun yang saya tempati. Nah, artinya cerita ini akan sangat menarik, bahwasanya beliau walaupun berasal dari suatu desa, namun kita semuanya mengetahui bahwasanya beliau telah mengabdikan kehidupannya selama ini untuk menjadi seorang pabajita, seorang biku, bahkan sampai detik ini beliau sudah mencapai tingkatan Mahatera. Nah, seperti apa perjalanan beliau di awal sebelum memasuki untuk mengabdikan hidupnya sebagai pabajita yang diawali dengan penabisan seorang samanera. Untuk itu waktu dan tempat sepenuhnya kami berikan kepada Yang Mulia Bante Wiryadaro Mahatera untuk bercerita bagaimana awal mula Bante menjadi umat Buddha, upasaka-upasika, dan tertarik untuk menjalani sebagai kehidupan pabajita. Monggo Bante, silahkan Bante bercerita untuk mengawali cerita perjalanan spiritual Bante pada malam hari ini. Silahkan Bante. Namo tassa bhagavato usahanya sendiri, yang walaupun telah lama parinibbana, akan tetapi kebajikan beliau ada di dunia ini yang dikenal Dhamma. Berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan.
dapat menuntun para bijaksana dalam batin masing-masing. Atas namamu Sang Buddha, pada saat ini saya berada di tengah-tengah umat Buddha dimanapun mereka berada. Untuk itu saya menyapa semoga seluruh umat Buddha dimanapun berada selalu berbahagia, dapat menjalankan tugasnya hidup dengan baik. Walaupun di dunia ini hidup kadang waktu ada kekurangan, kadang waktu ada kelebihan, bertahanlah dan selalu kuat untuk menerima kenyataan hidup. Pada saat ini saya ditemani oleh seorang samanera, yaitu Subanacaro dari Sulawesi. Ya. Untuk itu saya akan memberikan komentar-komentar singkat kenapa saya memilih menjadi seorang biku. Ya tentunya di sini ada beberapa tataran. Tataran yang pertama adalah menjadi umat biasa. Tataran yang kedua adalah menjadi babacita atau seorang biku. Maka itu dengan kata hidup adalah pilihan. Kami dalam keluarga ada 6 saudara, dilahirkan satu kandung tapi bukan bersama-sama. Saya nomor 2 dari anggota keluarga yang dilahirkan oleh seorang ibu. Anak pertama dan yang keempat itu menjadi agama Islam. Lalu yang 2 itu beragama Buddha, yang satu netral seperti saya, tapi yang satu lagi sudah tiada. Nah, kenapa saya hidup ini memilih menjadi seorang biku? Padahal awalnya adalah saya ini adalah hidup di keluarga sederhana, anak petani di sebuah desa, yaitu Desa Somulyo, Kabupaten Banyuwangi untuk Jawa Timur, dusun Sitomukti. Tadi sudah disebutkan oleh moderator, yaitu Banyuwangi dengan sebutan Sumber Jeding. Karena memang di sana ada sumber jeding dan keluar airnya. Dan di situ dulu ada pohon besar namanya pohon ringin. Ya, pohon ringin. Dan saya ada satu catatan, yaitu ada seorang biku ketika membabarkan dhamma, karena belum punya tempat, kumpulnya di bawah pohon ringin di situ dekat air. Saya itu masih kecil, tapi saya ingat, yaitu almarhum Bhante Girirabhito Mahathira. Nah, sekarang sumber tersebut walaupun pohon tumbang, kemudian saya tanami lagi pohon ringin, tidak hidup. Tanam lagi 2 kali, artinya aku tidak putus asa. Barangkali kalau ini sudah tidak hidup lagi, ketiga kalinya saya mengganti pohon putih. Tapi ternyata hidup. Nah, kenapa itu menjadikan ukuran saya sangat kuat sekali dengan kata sumber jeding itu. Saya bangun, walaupun masyarakat tidak setuju, saya bangun. Yang terpenting aku tidak merusak umat Buddha, umat apapun, untuk dibikin lebih baik. Dan sekarang sudah bisa dirasakan, tempat tersebut digunakan khalayak ramai untuk ritual mereka semua. Lebih bagus, lebih baik, sangat kuat sekali. Sekarang sudah selesai, sudah dipoto, banyak orang yang melihat, karena di situ juga ada patung gandrung. Ada 5 wanita dan 5 pria, dalam arti cocok sebagai pasang hidup karena punya keserasian cara berpikir. Itu juga terkandung di dalam sutta.
Ini sikalo pada suka. Gantung-gantung tersebut sesungguhnya menggambarkan nafas saya, yaitu orang jangan lupa dengan puja. Puja kepada alam, puja kepada kehidupan, puja kepada diri sendiri, puja kepada junjungan atau tuntunan. Siapa? Yaitu Sang Buddha. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan yang pertama. Kemudian tataran yang kedua, saya ini lahir pertama adalah melalui kandungan seorang ibu. Nama ayah saya namanya Kuat Mangun, ibu saya namanya Sani. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, tapi mampu salah satu anak memilih menjadi seorang ibu. Ada kenangan dan catatan dari ibu saya. Saya bilang, Bu, saya tak jadi ibu ya Bu, jadi orang yang pakai jubah kuning ya Bu. Tapi ibu saya apa? Bahasa Jawanya, le, apa ya kuat to lele, kok jadi ibu itu pinter. Kemudian kamu tidak sekolah, nanti kalau diolok-olok, dicibir oleh banyak orang gimana, karena kamu nggak sekolah, ibu dan ayah hanya bisa menyekolahkan hanya sampai SD aja. Jawab saya dengan sederhana, Bu, wajar Bu kalau orang dikritik, diolok-olok gak apa-apa. Berarti orang ngolok-ngolok itu masih hidup. Tapi kalau sudah mati, kan nggak bisa ngolok-ngolok, Bu. Yang pertama begitu, izinkanlah ya Ibu, saya memilih seperti ini. Apakah nanti bisa masih ketemu sama Ibu toh, Le? Oh bisa Bu, tetapi tidak setiap waktu. Tapi izinkanlah ya Bu, saya menjadi seorang sama. Tapi ingat ya Le, kalau sakit jangan sambat sama orang tua. Ya jangan sambat kepada siapapun, diterima saja apa adanya. Itu kata-kata indah dari ibuku, menjadi obat semangat saya menjadi. Padahal pertama aku lahir melalui kandungan yaitu kepada ayah ibuku. Tapi lahir yang kedua menjadi samaneran di Bali, hanya umurnya 20 hari, saya tidak lewat kandungan, tapi tak bisa. Jadi samaneran, karena kan tidak tahu ya. Nah, kemudian 3 bulan saya juga, kalau dulu itu 3 bulan, saya juga lahir lagi. Pertama 20 hari, kedua 3 bulan, ya, ditabiskan di Tanah Putih, Semarang. Nah, saya lahir ketiga tidak dilahirkan melalui kandungan. Kemudian terus akhirnya saya memutuskan menjadi biku. Akhirnya lahir yang ketiga tanpa kandungan menjadi biku, ditabis di Damasaka, Sumber Podomoro, di Podomoro desa. Saya diterima menjadi seorang biku, sangat bahagia sekali dengan keberadaan saya yang tidak terpelajar. Karena sekarang ini banyak biku-biku yang terpelajar. Ya saya juga senang ya, biku-biku terpelajar, disekolahkan ke luar negeri, kemana saja, untuk memenuhi kebutuhan, yaitu apa? Spiritual yang lebih tinggi. Saya dengan sederhana diterima menjadi biku. Sungguh-sungguh saya berbahagia diterima oleh barisan Sangga Theravada Indonesia, khususnya saya dari Banyuwangi, yang dari desa, yang benar-benar hanya menggunakan kata berani melangkah. Setiap langkah pasti ada rintangan, setiap langkah ada enak dan tidak enak. Tapi saya jalan terus, biarpun Anda yang mengatakan dalam bentuk apapun juga, saya tetap jalankan. Inilah keberadaan saya yang sebenarnya. Jadi itu, kalau para pendengar, para pemirsa, jadi saya niat menjadi biku ini tidak ada ajakan dari orang tua, teman, dan lain-lain, tapi niat hati dengan sungguh-sungguh.
Dan ketika saya melangkah menjadi samanera, saya adalah orang yang gemar meditasi. Ketika sudah menjadi samanera tetap, karena dari Tanah Putih dipindah ke Jawa Timur, saya setiap hari meditasi. Dalam hati saya bergumam, aku nanti pasti dikasih nama Wiryadhara. Kok ya tembus sama Bante Kantidaru sebagai acarya saya. Bukan Upajaya, tadi sudah disebut yang membimbing saya dikasih nama Wiryadhara. Dan itu betul-betul saya itu meminik dalam meditasi. Ternyata terbukti juga. Maka ajaran Buddha itu ada kata ehipasiko, datang buktikan. Nah itu. Nah oleh karena itu kalau tidak terbukti kurang serius untuk menjadi agama Buddha. Maka itu saya merawat agama Buddha dengan sungguh-sungguh. Ya, setelah aku menjadi biku, aku berkata dalam diri bagaimana menjadi orang adil. Ya, jadi orang adil. Saya kenal terbesit menjadi seorang biku karena di Banyuwangi itu banyak wihara, tapi tidak ada satu pria yang lahir berkeinginan menjadi seorang biku. Dan aku berani melangkah, tapi mempunyai pengetahuan yang sangat minim. Hanya kuncinya saya berani melangkah. Namanya karena keberanian yang melangkah, tentu banyak salahnya. Ya dinasihat itu wajar, tapi jangan sampai itu dianggap tidak suka, karena kita ini butuh tuntunan. Nah selama ini saya tetap mengabdi dan berbakti kepada umat Buddha. Selain berbakti kepada diri sendiri. Ya sering saya melakukan bakso sembako, bakso kesehatan untuk memberi anak-anak sekolah minggu atau SMP, TK, baik SD dari tunjangan-tunjangan dari umat Buddha yang memberi. Itu bukan untuk saya hanya sebagai pengantar. Tapi lewat menapaskan Dharma Sambuddha. Ya, ini kata-kata singkat sepenggal cerita, tapi di sana sesungguhnya masih sederetan banyak apa yang saya alami selama melangkah demi selangkah, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan akhirnya sampai detik saat ini sudah sekian waktu aku menapaki menjadi seorang biku. Catatan yang ketiga, melihat, mendengar, membicarakan baik buruknya seorang biku paling mudah. Meminta pertolongan paling mudah. Tapi ketika menuju praktek, belum tentu semua orang bisa. Walaupun punya pengetahuan tinggi, belum tentu kalau sudah mengarah kepada praktek. Tapi kalau soal ilmu, saya memang hanya sedikit. Tapi soal praktek, saya telah menjalankan dengan sungguh-sungguh. Karena ajaran Sang Buddha sesungguhnya bukan hanya sekedar teori, tetapi juga yang paling penting adalah praktek. Karena praktek itu adalah mengenali, merasakan, dan tahu secara langsung. Banyak orang hanya menilai, tapi belum tentu kalau diarahkan ke praktek mampu. Ini yang benar-benar saya jalankan sampai detik saat ini. Yang tidak mudah adalah kalau ketika menerima kritikan, tuduhan, itu tidak mudah untuk menerima bagaimana caranya untuk meredam. Kebanyakan kalau sudah tidak kuat, terus leren jadi biku pengennya jadi orang baik, kok dielek-elek terus. Nah, tapi saya tidak seperti itu, jawab saya. Dielek-elek tidak apa-apa, dijelek-jelekin. Yang penting hati yang tahu. Karena orang itu tahunya hanya melihat, mendengar, menyalahkan, itu banyak. Tapi tidak seperti itu semuanya. Ya, mohon maaf, masih banyak orang-orang yang baik kepada Bante Wiryadhara,
menyokong kehidupan saya menjadi seorang biku sampai detik ini. Kalau saya tidak dirawat, tidak mungkin sampai saat ini aku bisa berada di tengah-tengah saudara. Saya hanya merawat Sang Buddha, saya hidupkan di hati, saya kembangkan kemanapun pergi. Sesuai dengan ayat Dhamma pada tadi, dikatakan itu harus waspada, bisa melihat bahaya. Karena kalau sudah tahu, tinggal selangkah, yaitu menuju gerbang Nibbana. Gerbangnya kayak apa ya? Ya saya tidak tahu. Yang penting gerbang hidup dan seger. Yang penting tidak langsung terbang kemana raya. Kalau terbang nanti tidak ada yang tahu ya. Sebenarnya ada terbang. Nah kita yang penting apa? Melaksanakan sesuai kehendak hati. Satu penting, hidup menjadi biku berada di tengah-tengah. Tidak melukai siapapun. Itu berada di suta yang namanya. Nah, ini secara singkat sepenggal kata cerita yang saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, temanku, kerabatku, bila mana saat ini juga mendengarkan channel yang telah dikemas oleh protokol atau apa itu namanya pengasuh yang tadi namanya Riono. Ya, saya kembalikan bila mana nanti ada yang bertanya kepada Bante di sana masih banyak harta yang terpendam, apa yang saya alami, pahitnya, getirnya, manisnya menjadi seorang biku. Sekian, terima kasih. Baik, nah, menarik sekali Ibu Bapak awal cerita dari Bante Wiryadhara tadi sebelum beliau memasuki kehidupan sebagai seorang samana atau papacita. Beliau telah bercerita berawal dari kelahiran dari orang tuanya dulu tentu namanya dari orang tua beliau Bapak Mangun Kuat. Setahu saya juga begitu. Kalau ibunya tadi Ibu Sani ya Bante? Sanium. Oh ya, Sanium. Nah. Sani kesannya banyak. Ini artinya tuh nikmat. Yum pikiran jadi ayam. Nah. Jadi menarik sekali. Seperti yang juga saya ketahui Bapak Ibu, memang semasa muda beliau sangat rajin sekali, aktif sekali mengajak teman-teman khususnya pemuda-pemudi zaman waktu beliau masih muda untuk senantiasa melakukan pengembangan Buddha Dhamma, berkunjung dari wihara satu ke wihara lain, artinya untuk menjaga kelestarian agama Buddha khususnya di Banyuwangi ini. Bahkan beliau juga mengikuti kegiatan Babaja Samanera di Bali selama 2 minggu. Itu tepatnya di mana Bante di Bali? Di Brahma Wihara. Oh, di Brahma Wihara tempatnya dulu Bante. Ya tempatnya almarhum Bante Giriragito Mahatera di sana. Oh, iya, Bante. Ya. Selama 2 minggu beliau mengikuti kegiatan di sana. Tentu beliau juga merasakan kenyamanan bagaimana menjadi seorang papacita yang dalam hal ini dilanjutkan beliau menjadi samanera tetap selama 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan itu langsung atau biasanya kan ada selama 3 bulan lepas dulu Bante. Setelah itu kalau pengen menjadi samanera tetap. Ya, kalau dulu itu lepas dulu. Tapi pada waktu saya menjadi samara 3 bulan itu diwet-wet. Diwet-wet tidak dilepas-lepas sama bantenya. Karena di saat itu jarang yang ceramah. Karena saya 3 bulan sudah bisa ceramah sama bantenya diwet-wet. Tidak boleh lepas-lepas. Kurang 1 minggu untuk samara tetap saya baru dilepas. Nah itu, kenangan itu ada. Saya berada di Blitar. Kenapa Bante teman-teman sudah lepas kok saya belum? Nah, tapi kalau sekarang beda, bisa langsung 3 bulan bisa langsung jadi biku sekarang. Tidak seperti dulu nempuh 2 tahun. Nah,
begitu. Berarti Bante ini termasuk murid yang teladan, Bante. Artinya sama gurunya disenangi supaya nggak lepas dulu, Pak. Ya mungkin begitu, karena sama 3 bulan kok bisa ceramah, yang lain belum tentu begitu. Sudah berani menghibur. Saya jawab, Bante, kenapa saya berani? Dan untuk berani seperti ini juga nggak mudah. Kenapa? Dulu untuk berani itu saya belajar isin, jadi pelawak ya. Bikin sandiwara yang pendek-pendek itu loh, kayak Sri Molet itu loh, ya, seperti durasinya yang 15 menit, 30 menit itu kan berhasil saya menghibur teman-teman. Karena apa? Saya menghibur orang-orang yang sedih supaya tersenyum. Aku tidak bisa berdana dalam bentuk uang, tapi berdana dengan hiburan. Itu. Karena di sana ada gitu. Ya ini senang saya. Tapi setelah begitu lama sama ayah saya tidak boleh. Tidak boleh, jangan. Orang baik-baik kok jadi kayak gitu, dipacai jelek-jelek, jadi pelawak. Lah kan berhasil Pak menghibur banyak. Enggak. Akhirnya saya merenung, apa yang saya lakukan. Akhirnya dari situlah saya mulai menapakin, yaitu menghibur anak-anak kecil setelah minggu. Setelah berhasil di situ, mungkin akhirnya seluruh kabupaten seperti yang Anda ceritakan tadi, terus akhirnya ke remaja, seluruh kabupaten. Kemudian akhirnya orang tua, bapak-bapak dengan lengkap semuanya menjadi orang adil. Tapi tidak mudah untuk menjalankannya. Ya. Baik, nah, intinya Bapak Ibu bisa ketahui bersama, walaupun beliau sudah cerita sendiri dengan berbekal, mohon maaf, walaupun beliau tidak sekolah sampai tuntas, artinya berpendidikan, namun karena ada niat, kemauan, dan tadi juga disampaikan, intinya berani melangkah. Ya betul, berani melangkah. Sepandai apapun, kalau tidak berani melangkah, bagaikan harta terpendam di dalam tanah. Berani bersuara, ya. Kuncinya hanya satu, Bante ya, berani melangkah. Berani melangkah, berani bersuara, berani dikatakan baik, berani dikritik buruk. Pokoknya melangkah terus. Itu cerminnya adalah Sang Buddha. Sang Buddha yang sudah maha sempurna juga masih dikritik, masih ada yang ingin menghancurkan Sang Buddha. Apalagi apa sih artinya sebuah wiryadhara? Nah, kuat gitu, karena sudah ada gurunya, kuat. Sedangkan nama ayahku juga kuat, aku harus kuat. Harus kuat. Ya, nah, jadi intinya ini sebagai motivasi kepada khususnya kaum-kaum muda yang saat ini, yang walaupun kalau kita tahu saat ini adalah pemuda-pemuda ini jarang sekali yang intinya tidak bersekolah. Nah, minimal ya banyak yang pendidikan SMA lah. Nah, namun karena belum memiliki keberanian untuk melangkah, siapa tahu dari cerita yang menarik dari Bante, ini nanti banyak bermunculan, Bante. Para pemuda-pemuda ini walaupun sudah muncul Banyuwangi, ada 4 putra kampung Banyuwangi, sudah 3 selain saya. Tapi sebelumnya sesungguhnya Banyuwangi punya patokan seorang biku dari Trembelan yang sudah meninggal di saat bersamaan dengan Bante Kema Sarana almarhum. Kemudian Banyuwangi sudah ada patokan yang jadi biku sudah meninggal dari Trembelan. Coba telusuri itu. Ada patokannya. Ada seorang biku umat dari Trembelan sudah meninggal, tapi detik sampai saat ini tidak terdeteksi, tidak pernah tercantum ketika Patigana. Padahal kita punya patokan
patokan pertama itu ada seorang biku dari Banyuwangi. Bante mungkin tahu dulu namanya siapa itu Bante? Ya nanti saya tanyakan lagi karena ada yang tahu ya. Yaitu namanya Bupen atau Buliah, karena dulu sering tinggal di itu di pondok di Padepokan Damadeva Aram. Masih biara belum semegah sekarang. Nah, maka nanti telusuri ya. Kita punya patokan. Nah, kemudian generasinya namanya Biku Wirasilo. Nah, itu Silanando, Biku Kira Jayo. Lah ini sudah tumbuh 3 generasi yang saat ini ada juga sudah mengabdi, ada yang di Jakarta, ada yang di Medan, ada juga yang di Malang, Padepokan Damadeva Arama. Nah, ini selain Bante Wiradharo itu sebenarnya patokan yang kedua. Nah, semoga saja seperti harapan yang tadi dibicarakan akan tumbuh lagi, akan disusul generasi-generasi yang lain. Sadu, artinya jadi setelah Bante memiliki niat keberanian melangkah, disusul dengan generasi-generasi berikutnya yang sekarang sudah kita ketahui bersama ada 3 orang yang ikut mengikuti jejak dari Bante Wiradharo ini. Namun selanjutnya Bante, ketika sudah Bante mengikuti program 3 bulan jadi samanera tetap, kemudian ditabiskan menjadi biku. Nah, ini tentu menjadi biku ini bukan hal yang mudah. Artinya dari pengalaman, kalau samanera kan 10 sila nggih Bante. Kemudian jadi biku menjadi 227 sila. Nah, ini perbedaannya sangat-sangat jauh antara 10 dan 227. Ini tentu ada suka dan dukanya Bante. Mungkin Bante bisa bercerita bagaimana sukanya, bagaimana dukanya. Nah, untuk itu supaya Bapak Ibu tahu dan mungkin akan mempunyai suatu motivasi anak-anaknya. Oh, kalau jadi biku itu enaknya gini, sukanya gini, dukanya seperti ini. Nah, bisa diceritakan Bante? Monggo. Ya, baik. Pertama, aku juga berpikir menjadi seorang biku itu karena banyak aturan mana kuat. Ya. Tetapi pikiran saya sederhanakan. Tidak berpikir tentang 227 sila, yang tak pikirkan adalah bagaimana belajar sesuai dengan aturan tersebut dan tidak melanggarnya, tapi tetap bisa mengembangkan Buddha Dhamma di tengah-tengah masyarakat Buddhis. Jadi tidak berpikir tentang aturannya, tapi berpikir bagaimana untuk perjalanan hidup menjadi seorang biku, mengemban tugas untuk menyuarakan kembali Dhamma Sang Buddha secara langsung maupun tidak langsung. Itu saja, tidak perlu takut. Hanya saya senang, pokoknya senang bisa memberikan nasihat banyak orang. Yaitu ada kata dari saya, aku satu ini bisa menjadi 100, aku satu ini bisa menjadi 1000, aku satu ini bisa menjadi lebih dari itu. Tapi kalau yang melihat itu satu tetap satu. Tapi kalau melihat 500, aku menjadi 500. Kenapa? Kalau aku tetap satu, yang satu melihat yang 499 akan tahu saya. Nah itu, saya bisa menjadi banyak, bisa menjadi sendiri. Kenapa? Karena didengar oleh banyak orang. Itu. Tapi maaf, sebenarnya saya itu menjadi orang minder. Ya, orang yang minder awal-awalnya. Minder. Mengapa? Yaitu tadi, saya dilahirkan di keluarga sederhana. Saya minder sebenarnya awalnya. Kenapa? Karena melihat teman-teman bisa berdana, bisa ngajak teman-teman kemana-mana, tapi saya tak punya seperti
punyanya hanya diri sendiri. Pakaian saya hanya punya tidak banyak. Kalau ibu bertanya Nali, kalau banyak setelan-setelan malah bingung. Ini siapa? Nah, ternyata setelah menjadi biku itu loh hanya satu setel. Loh, masih mohon maaf Bante, suaranya kok nggak jelas ya? Ini apa memang gangguan sinyalnya? Biasa setel ini. Iya Bante, suaranya putus-putus Bante. Gimana sekarang? Oh ya, jelas suaranya. Bante. Jelas, bisa dilanjut Bante. Nah iya, tadi sampai mana? Karena jeda berikut ini. Ini Suaranya hilang lagi Bante, nggak jelas. Nah itu akhirnya menjadi biku, ternyata hanya punya satu setel dari biku itu. Coba yang keduanya coba ekstra, bisa dipinjam teman-teman nih. Nah, berbahagia toh. Nah itu berbahagia. Kalau banyak-banyak juga bingung jadi biku. Berat lagi kalau nyuci. 4,5 meter nyucinya berat. Makanya biku nyucinya nggak setiap hari. Begitu ya. Ya, oke. Iya, baik Bante. Terus ada yang bertanya kira-kira? Iya, kurang 5 menit lagi Bante Ayo, kurang 5 menit lagi. 5 menit nanti setelah itu dari partisipan silahkan nanti mengajukan pertanyaan terkait tentang cerita perjalanan spiritual Bante. Namun sebelum itu Bante mungkin Bante juga bisa bercerita selama menjadi biku ini mungkin Bante melakukan apa? Mengikuti pendidikan di mana saja terkait meditasi mungkin di luar negeri atau di mana Bante. Nah, ini supaya menjadi motivasi kepada teman-teman, wah kalau jadi biku ternyata bisa sekolah di luar negeri, bisa berlatih meditasi di luar negeri. Nah ini mungkin menjadi motivasi Bante. Kalau Bante menjadi biku saat itu belum terpikirkan seperti saat sekarang yang terjadi. Kalau dulu menjadi biku langsung terjun ke daerah-daerah. Terjun ke daerah-daerah, ya kalau sekarang dikenal adalah Tordes, Turnung, Turlut, Turtan. Turun gunung di tengah hutan, turun di desa, turun di umat Buddha tepi laut. Jadi namanya Turlut gitu. Karena saya sering ke umat Buddha di tepi laut, itu seperti di Tarongan. Nah, itu kan dekat laut. Kemudian di Sanggar juga ada yang tepi laut. Kemudian di Pandangan Jawa Tengah di tepi laut. Sampai saya bertanya, Bante ini gimana? Umat Buddha di tepi laut ini sukanya berlayar mencari ikan. Kalau dihubungkan dengan 5 sila kan membunuh terus, Bante. Wah, nah ini gimana Bante? Apa nanti bisa menjadi agama Buddha kalau membunuh terus ini? Oh, bukan seperti itu. Jawab saya saja. Jangan kata membunuh, tapi mencari sandang pangan. Sawahnya laut.
Kalau membunuh satu lawan satu, ada sasarannya dan ada rencana, ada alatnya, itu membunuh. Langsung adem itu di tepi laut. Tanjung Perak tepi laut, kalau suka boleh ikut. Nah, itu. Akhirnya menjadi tenang. Juga umat muslim kalau saya ke Pandangan selalu datang ke wihara. Kenapa? Minta sesuatu yang membuat tenang. Jadi bukan hanya Madura tok di Pandangan itu. Umat muslim pun datang untuk minta pencerahan. Itu di Pandangan. Nah, tetapi di sini saya mundur ke belakang. Ketika sebelum menjadi Bapak Cita itu aku di belakang sudah saya persiapkan. Apa? Tirakat, poso. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Itu. Alasannya apa? Ketika nanti berada di suatu tempat, nggak dapat makan, nggak dapat minum sehari, masih sabar. Sampai kalau seminggu, ya nggak bernapas. Saya alami itu. Ya, akhirnya dengan seperti... Mohon maaf, Bante, suaranya hilang. Dianggap setan. Berat. Nah, waktunya makan juga ada yang lupa. Nantinya dikira manusia plastik, nggak makan. Lemes suruh ceramah. Ya. Tapi tidak disalahkan. Tetap harus kuat. Ya, itu. Karena sudah menjadi pilihan. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Itulah indahnya. Bukan susahnya, indahnya. Jadi sesuatu yang tidak dibikin indah, akhirnya menjadi kuat. Kalau sesuatu yang tidak indah dibikin derita, waduh, pulangkan saja ke ibuku. Ke bangkuan Ibu Pertiwi, jelas. Nah, jadi dipersiapkan. Makanya tadi ada pakaian hanya 3 setel, ternyata telah menjadi biku hanya 1 setel. Kemudian tirakat tidak makan, tidak minum, ternyata menjadi biku kalau makan hanya 2 kali. 1 kali cukup, 2 kali surga. Itu lebih dari itu kecuali sakit. Ya, sama ya. Kecuali sakit oleh mangan. Sebenarnya kalau urusan sakit setiap hari sakit, lapar, ya makan ya boleh sebenarnya. Yang penting batinnya itu beda. Tapi ini sudah sepakat. Karena kesepakatan ya tidak boleh dilanggar. Seperti itu, ada biku yang seminggu dicukur rambutnya, tiap minggu dicukur. Karena kesepakatan tidak melanggar, tapi kalau di Indonesia kan sebulan sekali baru cukur. Kalau nanti setengah bulan cukur ditanya, rambutnya kok pendek terus? Apa nggak tumbuh-tumbuh? Nah, kalau dicekur, karena apa? Intinya kesepakatan. Begitu pula saya menjadi seorang biku, kesepakatan dengan hatiku sendiri. Kalau sudah kesepakatan dengan hati sendiri, yang ada adalah keteguhan. Biarlah banyak orang mau ngomong apa saja, dia bebas ngomong. Tapi yang tahu adalah hati nurani diri sendiri. Nah ini, gimana? Sudah 5 menit, bro? Nah, kalau sudah 5 menit, ayo ditawarkan kepada para penggemar atau para pendengar. Karena di sini intinya para pendengar dan para pemirsa karena melihat. Nah, itu dibersani. Nah, silakan. Baik, terima kasih. Demikian Romo Ramani, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, cerita singkat perjalanan beliau Bante Wiryadaru Mahathera, yang mana dari cerita beliau sedikit saya simpulkan terlebih dahulu kenapa alasan beliau menjalani sebagai kehidupan Pabacita untuk menjadi samanera dan melanjutkan menjadi seorang biku, yang tentunya kita sudah mendengarkan sendiri bahwa hidup ini adalah pilihan. Nah, kita mau hidup menjadi seorang upasaka upasika atau seorang Pabacita, ini adalah pilihan diri kita masing-masing. Termasuk pilihan dari Bante Wiryadaru adalah menjadi seorang Pabacita. Dan beliau belajar untuk menjalankan
aturan-aturan yang ada di dalam winaya kebikuan ini intinya tidak memikirkan berapa banyak aturan yang harus dijalankan, tetapi belajar sesuai dengan aturan. Nah, artinya namanya orang belajar itu kalau memang ada kesalahan atau salahnya, boleh diperbarui, boleh dibenahi. Intinya tidak harus, wah kamu melanggar harus ada hukuman, tidak. Jadi kita menyadari, wah saya melanggar, berarti besok lagi tidak boleh dilanggar. Artinya belajar. Nah ini, belajar sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Artinya 227 tadi. Nah, suka dukanya beliau menjadi seorang Pabajita, tentu Bapak Ibu juga sudah mendengarkan. Kalau saya tadi, ya mohon maaf, karena suaranya tadi agak putus-putus dari sini, sedikit yang saya terima, beliau sukanya kalau biasanya menjadi seorang upasaka, upasika itu bajunya tiap hari harus gonta-ganti, banyak macamnya, modelnya, tetapi kalau menjadi biku ini cukup satu model, satu macam, dan tidak banyak harus gonta-ganti baju. Ketemu siapapun ya yang dipakai jubah itu tersebut. Apa itu tadi, ketemu presiden, ketemu bupati, bahkan ketemu camat, sampai ketemu orang tua sendiri, ya tetap bajunya, jubahnya seperti itu. Mohon maaf, jubah Bante. Ya, kalau dibalik kan baju ya Bante. Oh, kalau dibalik jadi baju telono, ya. Betul. Kita jauh karena sama-sama dari kain. Karena kemudian jika sebelum beliau menjadi seorang biku atau bante, beliau sudah mempersiapkan dirinya, baik itu latihan puasa ataupun berlatih tentang spiritual yang lainnya. Nah ini cerita yang sangat menarik dari beliau. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, memasuki sesi tanya jawab pada malam hari ini. Silahkan kita berikan kesempatan, baik yang kepingin secara langsung bertanya kepada Bante, atau yang via chat, silahkan diketik, dikirim ke kolom komentar. Kita berikan kesempatan kepada partisipan semuanya yang kepingin bertanya. Monggo silahkan langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Bante. Wah, ini langsung ini. Abang Teddy, ayo Abang, silahkan Abang. Pertanyaannya Bang. Ya, Wandami, Bante. Oh ya, selamat malam. Ini luar biasa nih kisah Bante. Ya, saya di sini sih cuma ingin bertanya yang mungkin nggak susah lah. Jawabannya Ya. susah. Pertanyaan nggak susah, jawabannya susah. Jawabannya susah. Jawabannya bergembira. Nah, Bante tadi ada bercerita di mana sekarang banyak yang dari desa pendidikannya sudah membaik, bahwa dari Banyuwangi udah ada Bante Wirasilo, Bante Silanando, Bante Cirajayo. Nah, nah menurut Bante ini kan generasi yang muda, misalnya ini anaknya Mas Riono nih, kan ini generasi muda, memang bukan jadi Bante lah. Anak Mas Riono kan perempuannya. Nah, yang maksudnya yang lain-lain ya, anak-anak Romo Ramani yang di Banyuwangi, ataupun yang di desa-desa kan, di kampung kan. Nah, dengan adanya pendidikan yang sekarang, lalu mereka merantau ke kota besar, berkarir begitu ya Bante. Nah, menurut Bante, apakah ini akan menjadi halangan, semakin terhalangilah kita untuk mengurangi kemelekatan kan, karena kan menjadi Pabajita itu kan akan mengurangi kemelekatan begitu ya, latihan. Nah, apakah dengan semakin tingginya pendidikan, semakin banyaknya teknologi, kita bisa Zoom, memang ada positifnya, tapi mungkin lebih banyak negatifnya ya, lebih banyak godaannya dan sebagainya. Nah, apakah ini justru akan membuat kita semakin berputar di dalam samsara begitu loh?
Jadi berputar terus lahir mati, tapi tak tercerahkan begitu Bante. Bagaimana menurut Bante? Ya, hidup ini kan sudah dijelaskan oleh Sang Buddha. Hidup jangan di pinggir, jangan terlalu minggir. Hiduplah di tengah-tengah. Jadi boleh sibuk, tapi tetap harus menggunakan waktu di tengah-tengah. Ke belakang boleh, ke depan yang belum terjalani juga boleh, tapi tetap ke tengah-tengah. Itu lebih enak. Misalnya jadi seorang biku ini dua hal, yaitu bahasa Dhamma yang disebut lukia. Lukia artinya duniawi. Lokutara di atas duniawi, harus berada di tengah-tengah. Ketika turun di bawah, itu membaur dengan masyarakat luar. Ketika di atas, kumpulanku para biku. Nah ini, jelas kalau kumpulan para biku yang dibicarakan bukan sebagai berumah tangga. Tapi ketika dekat dengan berumah tangga, aku harus menyamar sebagai berumah tangga. Karena ada begini contohnya, Bante, seandainya Bante menjadi anak muda, nah kan harus menjadi anak muda walaupun jadi biku seperti pakai celana kan, maaf begitu loh. Nah itu aku harus kembali duniawi. Tapi kalau seandainya jadi Bante, aku juga harus seperti jadi biku. Dulu ketika saya belum melangkah jadi biku, pikiranku menjadi biku. Wakil upel selimut kayak coba. Tapi sekarang setelah menjadi biku kadang berbalik pikirannya. Kenangan-kenangan menjadi umat biasa itu loh, muncul loh. Waduh, ini pas mau poso, mau Idul Fitri, mau Waisak, kenangan itu muncul ketika menjadi kayak umat biasa. Tapi ketika sudah wah ini Waisak, ceramah sana, ya muncul sifat kebikuannya. Jadi jangan ekstrem. Ya, jadi walaupun banyak aturan sekarang ini, aku hanya berkatanya apa? Ini ke belakang. Di Banyuwangi itu, dulu itu dalam arti umat Budanya banyak. Tapi Bante terinspirasi. Kenapa ya sekian banyak umat yang lahir pria, tidak ada satupun yang merela dirinya untuk menjadi seorang biku? Hubungannya seperti saudara katakan, apakah karena kemelekatan? Bukan kemelekatan. Jadi biku juga harus melekat secara duniawi, melekat secara batin. Harus melekat dengan batinnya. Kalau enggak, nanti malah hilang ingatan. Hilang ingatan, harus melekat. Coba misalnya, Bante dikasih persembahan coba. Nah kalau enggak melekat di tangan, hanya jatuh terus. Jatuh terus. Mau makan, kemudian enggak melekat di sendok, jatuh terus. Kapan makannya? Ayo melekat dah. Maka jangan terlalu tinggi cara berpikir, akhirnya malah jadi mumet. Ini loh. Artinya tidak melekat itu tidak terpikirkan sepanjang waktu yang membuat penderitaan. Ini loh. Ya, jadi ada di atas duniawi dan di duniawi. Contohnya sekarang membangun wihara. Apa bisa dibangun dengan cara berpikir? Ayo, kalau tidak dengan tenaga, kemudian juga dengan material, itu duniawi loh. Ini maaf loh. Jangan sampai Bante kalau membangun wihara dengan Dhamma Vinaya gimana? Ya tadi. Ayo, Dhamma Vinaya itu membangun wihara di hati, menegakkan jadi seorang biku yang baik. Itu baru cocok. Wihara yang teguh untuk menjadi seorang biku itu wihara di hati. Makanya di situ ada sebuah kata, yang bisa disucikan itu adalah hati dan pikiran. Kalau badan ini nggak bisa, kotor karena makan. Mata ada kotoran mata, hidung ada kotoran hidung, telinga ada kotoran telinga, mulut ada kotoran mulut, lubang juga ada kotoran keringat. Mana yang bersih? Maka yang bisa disucikan itu adalah hati dan pikiran. Nah oleh karena itu kalau seperti ini tidak usah jauh-jauh. Dengan dulu saya berkata gini, untung
agama Buddha itu bisa bertahan sampai sekarang. Mengapa? Karena yang menjadi penuntun itu sedikit yang mau setiap saat ada kebaktian, ada pemimpinnya, bener-bener romonya. Sekarang coba, anak kecil juga ada yang jadi romonya, remaja juga ada romonya, ibu bukannya romonya, kebaktian ini dipimpin oleh podo-podo umat. Ayo, itu luar biasa. Apalagi coba kalau kita melihat, maaf, kalau agama sahabat kita, setiap masjid ada kiainya, setiap gereja juga ada pendetanya, ada pastornya. Ayo, nah kita ini sudah jadi pemimpin di depan ya nggak berpikir. Padahal aku dulu kan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Saya belajar jadi orang adil. Sekolah anak kecil-kecil datangi, remaja datangi, orang tua datangi. Itu menjadi pendeta yang benar-benar, bukan mereknya. Ngakunya pendeta, pandita maksud saya, tapi nggak pernah nuntun umat sampai ini ya. Waktu kebaktian, engkel-engkelan, gue yang mimpin, kamu yang mimpin, kamu mimpin. Saya datang ke tengah-tengah, sudah arahan sama sang kedua pada diem semua. Sudah semua. Nah inilah aku berkata, sungguh luar biasa umat Buddha masih bertahan walaupun kekurangan tuntunan yang menuntun. Kedua, umat Buddha banyak kehilangan orang yang dituakan. Sudah ada orang yang dituakan, kadang dikritik kekurangannya. Jadi biku itu orang yang dituakan, tapi dikritik. Wah, bandenya ini, bandenya itu, ini. Padahal jadi biku benar-benar orang yang dituakan. Tapi kalau sudah dituakan, nggak pernah dilakukan cara tidak diperlakukan dengan hormat, dengan rendah hati, lemah lembut, kehilangan berlindung kepada sangga. Sangga itu adalah rumahnya, dalamnya adalah terdiri para biku. Sadarlah, jadi umat walaupun jadi pengurus wihara, ojo sok kehidupannya itu kira-kira biku. Belum merasakan jadi biku. Nah, itu sudah merasakan baru tahu, gitu loh. Manisnya gula kalau sudah merasakan, kalau melihat hanya butiran. Ayo dong. Ayo, pahitnya Putra Wali. Nah, itu kalau hanya dilihat yang mana tahu pahitnya. Makanya ada sebuah kata, pasiku itu loh, datang buktikan. Itu paling indah. Paling indah. Makanya saya membuktikan, telah membuktikan loh. Kok begini ya? Makanya ada kata, ikut 3 bulan, 20 hari penasaran. Wah, penasaran. Pada waktu saya ikut yang 20 hari, jumlahnya sesuai dengan kelahiran saya. Itu 64 orang. Umurku juga tahun 2964. 64 orang. Kemudian disaring lagi 3 bulan jadi 25 orang. Disaring lagi menjadi biku. Tinggal 1 kil saya ini odalannya. Kebondalan. Nah, ini. Nggak gampang. Hidup saya itu bagaikan penyu. Penyu, tahu penyu? Itu bertelur sekian banyak. Satu saja hidup luar biasa loh. Karena apa? Nanti dimangsa yang lain. Begitu pula jadi biku juga dimangsa yang lain. Nah ini, ya. Jadi kemudian yang kedua, di mana keuntungan kita dengan dunia kemajuan teknologi? Ini akhirnya wihara-wihara yang bisa main YouTube, ya. Nah, atau Zoom, tinggal tik, oh ceramah Bante muncul, maaf, tik Bante Utama, maaf muncul, tik Bante Wiradaru muncul. Tapi dulu apa bisa? Nah, jadi ini bukan kemerosotan. Tetap ada keberuntungannya kalau itu digunakan dengan baik. Saya pernah berkata demikian. Waktu di Ngandar, Bante, jangan sembarangan terima telepon. Nanti di Tegalan terima telepon, di kamar mandi terima telepon. Ini masih telepon yang sekarang. Nanti suatu saat kalau HP itu canggih, halo, sudah berhadapan ini dan dia. Terus sekarang terbukti loh. Metaverse. Belum terjadi aku sudah berkata, oh hebat loh. Ya,
Jadi tidak ada kemerosotan. Ya itu tadi, dengan adanya teknologi sesungguhnya kalau digunakan dengan sebaik-baiknya itu membawa manfaat besar. Ya, sekarang coba dengan adanya teknologi ini di YouTube banyak loh yang agama lain belajar agama Buddha loh. Banyak. Kemudian saya pernah mendapatkan anak kecil tahu-tahu Pak di rumah makan karena diajak makan, saya diajak makan di satu umat. Atau anak kecil datang mendekati saya, Pak Biku, Anjali, saya senang dengan lagu-lagu rohani, lagu Buddhis. Ibunya sampai begini-begini, ayah, jangan, tidak apa-apa Bu, ini mau komentar sama saya. Anaknya masih kecil, aku senang lagu-lagu Buddhis. Ibu loh, bukan agama Buddha loh itu. Tapi kenapa yang agama Buddha sudah punya kekayaan, tidak mau belajar? Seperti ini ya, saya maaf. Guru-guru yang mengajar di sekolah minggu itu kurang loh pengalamannya bagi saya. Minggu bisa jam 4. Anak-anak minggu pertama diajari baca parita sampai bisa. Mengapa saya bisa? Nanti minggu kedua jamaah pada, minggu ketiga nyanyi setelah baca parita singkat. Yang keempat makan-makan enak, taman gizi. Anak-anak jadi nggak bosen. Ada yang begitu gani tok cerita ini itu, kemudian juga ada. Nah ini saya dulu walaupun tidak berpendidikan, sistemku begitu. Makanya anak-anak senang. Hidup ini kalau bisa membuat senang, membuat bahagia banyak orang. Jangan hidup ini membuat orang jadi beku. Ini loh, ya cair. Ya jelas. Jadi tetap bukan dampaknya jelek, tetap membawa kemajuan ya. Jadi mau buka apa saja sekarang itu ada. Dulu aku juga berkata kepada seseorang, nanti dunia kalau sudah mudah, opo enak, tinggal chat lah. Ternyata apa? HP-nya model sekarang Samsung-nya Oppo loh. Ayo, betul nggak? Opo enak, itu benar Samsung, Oppo. Wah, sampaikan langsung apa kadang-kadang itu pakai Gojek kadang-kadang tinggal remote ini bener ini ya, zaman mudah zaman ringan, tapi ingat karena ringannya orang itu kurang tahan, dikit-dikit sakit sudah kelepek-kelepek, dikit-dikit sakit sudah kelepek-kelepek. Kalau order deal zaman dulu tahan uji, makan jambu krowok tidak apa-apa. Anak sekarang jangankan makan jambu krowok, kena angin sedikit sudah gitu. Baik, itu ya. Bisa diterima? Ya, baik Bante, terima kasih. Mas Riono satu lagi boleh ya, Mas? Boleh, silakan. Satu. Apa enak apa demen? Sesuai yang menjadi peraturan, 1 kali pertanyaan sesuai topik singkat. Ya nanti kalau ada lebihnya ya. Nanti kalau masih ada sekarang ganti yang lain. Ya. Ganti yang lain ini ada Ibu Rana. Simpen dulu. Simpen dulu. Ya. Sekarang giliran Ibu Ratna yang resen secara langsung kepingin bertanya. Monggo Ibu Ratna silakan. Ibu Ratna, selamat malam. Halo Ibu Ratna. Ibu Ratna dari mana? Bisa sebentar lalu Bante. Sama Nera dan para peserta, partisipan semua, salam kenal. Saya Ibu Ratna dari Jakarta. Saya mengenal Bante. Saya mengenal Bante di Wihara Dharma Ratna. Ya, betul. Dan pernah mengikuti meditasi yang dibimbing oleh Bante. Oh iya betul ya. Terus gimana Bu? Ada yang dipertanyakan? Saya mungkin tidak bisa bertanya yang bagaimana. Saya mau menyapa Bante dan teman-teman beserta Romo Ramani di sini yang ikut Zoom ini. Sudah lama nggak jumpa Bante. Ya karena COVID Bu. Iya betul. Iya. COVID kondisi kurang fit. Kondisi alam kurang fit. Betul. Karena COVID ini Bante, karena COVID ini kan media Zoom, media online itu sangat mudah bisa ngikutin
YouTube dari mana-mana, dari Zoom dari manapun bisa. Terus kendalanya begini Bante, karena terlalu enak dari rumah bisa, jadi para remaja sekarang ini menjadi malas ke wihara. Lupa wihara, ya. Jadi Lupa malas ke wihara. wihara. Untuk membangun drama wihara. Iya begitu. Dan agak susah untuk gimana ya Bante, itu caranya gimana ya untuk membangun, meningkatkan anak-anak kembali remaja itu bisa seperti sebelum kejadian pandemi ini, jadi bikin anak-anak malas. Jangankan anak-anak, kadang-kadang orang tua pun jadi agak malas juga Bante. Ya. Gitu. Dan saya mungkin di Banyuwangi, halo Banyuwangi, saya pernah ke Banyuwangi, ke tempat wihara ya, Bante, pernah ke wihara Bante Wira yang di Sarongan. Iya, itu arsiteknya Bante Wira Daru loh Bu. Iya Bante. Arsiteknya saya meditasi bikin wihara itu. Iya, waktu pembukaan, waktu peresmian kami ada pergi ke tempat wihara Bante Wira yang di Sarongan itu. Saya melihat di sana itu bukan melulu umat Buddhis yang membantu waktu peresmian. Pada waktu acara. Ya, waktu acara itu. Semua mereka pakai ini Bante, pakai jilbab. Pakai mukena. Jilbab. Ya, pakai kerudung. Pakai kerudung dan di situ sangat happy semua, bercampur semua. Mereka tidak memeluk Buddhis, tapi mereka sangat happy membantu. Ya, patut dicontoh. Ya, nah, begitu. Kalau Ibu ingin cerita, saya ceritakan. Itu saya juga ditanya Bante Joti. Ditanya Bante Joti, Mbah Wir, panggil saya Mbah Wir. Mbah Wir, gimana caramu membina Banyuwangi kok begitu rukun sekian banyak? Jawabku mudah. Umat Buddha di Banyuwangi mau dipimpin wong pinter atau dibikin yang bodoh. Kalau yang bodoh saya ini. Artinya bodoh yang disebut penting jodoh. Artinya menyatu. Itu, yaitu saya tidak lepas. Saya kelilingi terus setiap waktu saya di Surabaya, nanti balik Banyuwangi, cari Malang, Banyuwangi. Perhatiannya tiada henti. Sama Neranya diajak keliling 1 kali kelenger, Bantenya nggak kelenger-kelenger. Soalnya sudah biasa jalan jauh. Iya, Bantenya belum adem panas, sama Neranya sudah adem panas. Bante adem panas, Bante ya istirahat. Bante tampil sendiri. Soalnya apa? Onderdil lama itu lebih tahan dengan onderdil baru itu tahannya kurang. Ya, itu Bu Bante ini dari Banyuwangi ya. Saya ingat Ibu juga sering memberikan dana makan kepada Bante ketika saya berada di Dhammaratna. Saya ketika Dhammaratna, Ibu pun sering berdana makan. Kadang-kadang tidak ada siapapun Ibu yang datang sendiri ya. Saya memikirkan Ibu bagaikan setetes embun pagi. Tanpa istilahnya itu bukan karena ajakan orang lain, tapi niat hati yang tulus. Itu saya bagaikan setetes embun pagi. Tidak ada ajakan, tapi ajakan hati yang murni. Inilah yang disebut manusia sudah dekat di abang pintu nibbana. Belum kali, belum lah. Masih banyak karma buruknya Bante. Nah, iya, tetapi saya ingat Ibu pada waktu Dhammaratna itu yang lain nggak datang selalu datang. Di saat itu hujan deras, nggak ada yang datang. Saya dimasakkan mie sama Suwarli,
Ternyata ibu datang, waduh ada tambahan Bante, waduh seneng lagi, surga. Ini Mas Riono, ibu ini setia banget di Damaratna, tempatnya Bante Wirasilo. Bante sering singgah kalau ada acara di Damaratna atau di Bekasi. Itu. Di Ibu Bekasi ini saya yang selalu datang. Di Bekasi saya nggak pernah pergi, Bante. Saya di Bekasi kan di Bante itu kami bimbing meditasi, baca, Iya. baca di sana. Tapi tahun ini 2 tahun ini stop karena COVID. Iya, iya Bante. Karena COVID ini stop, kemudian saya juga kena COVID. Wihara-wihara yang dibimbing Bante tidak pernah tutup walaupun ada COVID, jalan terus. Sampai akhirnya aku pamitan Bu sama pengurus-pengurus wihara. Karena Bante sampai saat ini tidak berhenti membangun. Saya pamitan pengurus wihara dimanapun yang Bante bangun wiharanya, saya mohon pamit kalau aku nanti kena COVID wajar. Karena apa? Orang yang mati kena COVID tak doakan, yang sakit pun saya doakan. Kalau sana COVID wajar, seperti main sabit kena sabit wajar. Buktinya yang ditutup pun tetap kena, jangankan yang tidak ditutup, yang ditutup aja bisa kena. COVID-nya lebih lihai, lebih sakti daripada Bante-nya. Yang penting puji syukur dalam arti saya masih diberi kesempatan bernapas untuk hidup dan melanjutkan perjuangan. Nah, ini. Saya doakan semoga tercapai cita-cita luhur Bante. Monggo silakan yang lain mau bertanya. Saya mau menyapa Bante. Matur nuwun, selamat malam semuanya. Ya, baik. Ya. Nggih, sami-sami Bu Ratna, matur nuwun. Berikutnya dari Tangerang. Nggih, Bante. Mungkin berikutnya ada yang kepingin bertanya secara langsung tentang apa yang diceritakan Bante yang menarik tadi. Atau sementara kalau memang nggak ada, dari kolom chat bisa ditampilkan operator. Tadi sekilas saya melihat ada yang bertanya, godaan yang terberat Bante menjadi seorang pabajita bagi seorang biku itu apa Bante? Godaan terberat. Kalau saya tidak ada godaan yang terberat. Sesungguhnya godaan itu justru malah menguji seberapa jauh kemampuannya. Jadi hidup ini harus ada yang menggoda. Kalau enggak ada yang menggoda, di mana kekuatan mentalnya? Jangan mengatakan hidup itu godaan. Hidup ini memang sudah siap digoda. Nah itu, godaan makanan, godaan yang enak-enak, godaan manusia cantik, godaan yang lain-lain. Tapi itu bukan, kalau saya bukan sebuah godaan. Ketertarikan. Tertarik apa enggak, begitu loh. Walaupun ada orang cantik, ada apa, kalau enggak tertarik ya lewat. Gitu. Apalagi bukan miliknya. Jangan tertarik. Tapi ingat, saya menjadi seorang biku bukan karena orang yang putus asa. Bukan karena saya menjadi biku karena pilihan, karena pernah putus cinta. Tidak. Saya memang sejak kecil senang melihat seorang Buddha ketika meditasi. Kok ada seorang anak raja yang ganteng, cakep kayak gini mau hidup dinolkan. Hidup beralaskan rumput, beratap langit. Padahal di kerajaan, di badannya saja berukir emas. Wah, terinspirasi di dalam pikiran saya, itu Sang Buddha supaya bisa menjawab ketika ada umat ngundang biku. Aduh Bante, saya pengennya ngundang biku, tapi tempat saya seperti ini. Bisa menjawab, loh itu masih sudah bagus, di sana malah ada orang yang kontrak rumah. Kok enggak bersyukur? Akhirnya muncul bersyukur. Nah, lagi tempatnya kayak gini Bante. Nah, di situ malah enggak punya rumah. Nah, akhirnya
bangkit. Artinya membangkitkan semangat hidup. Jangan saya hidup seperti tidak hidup, mati dangkal. Itu loh. Hebat Sang Buddha itu memberi contoh-contoh pengalaman yang sangat bagus. Jadi walaupun di kerajaan dulu ingin keluar kerajaan, ternyata di luar kerajaan tahu orang sakit, tahu orang tua, tahu orang meninggal, tahu pertapa. Nah itu kalau tidak boleh keluar kerajaan kan ketemunya hanya yang indah-indah toh. Ya, hanya yang indah-indah saja. Akhirnya dengan seperti itu, oh ternyata hidup itu seperti ini dengan kewajarannya. Ya, jadi yang terpenting itu apa? Ya seperti inilah hidup, tidak perlu khawatir terlalu jauh. Godaan itu bagi saya bukan suatu yang buruk. Melatih mental kita seberapa jauh. Magnet dalam diri ini. Di dalam diri ini magnetnya seberapa jauh. Makanya saya berkata, jadilah manusia besi, janganlah menjadi manusia plastik. Kalau menjadi manusia besi, walaupun sekecil pun sebutir, itu akan nempel dengan bersih sembrani. Artinya apa? Tetap ingat Sang Buddha. Walaupun bekerja apapun, tetap menyisihkan waktu untuk sujud berbakti kepada Sang Buddha atas namamu. Nah, tapi kalau menjadi manusia plastik, agama Buddha, tapi tidak pernah seperti apa sih agama Buddha? Wihara aja nggak tahu, teman aja nggak tahu. Agama Buddha, tapi tidak pernah ke wihara, nggak ketemu teman, nggak pernah berbuat baik dan lain-lain. Ya itu namanya manusia plastik. Padahal Bante juga berkata, aku hidup ini menggunakan kata D3. Biasanya kalau lulus kan D2, D1, ini D3. D3 itu apa? Maaf, ini duniawi. Logia, sama duniawi. D3 itu doa, jana, duit. Hidup tanpa doa tidak tenang. Hidup tanpa dana, apa yang harus kita lakukan? Hidup tanpa duit, kita tidak bisa apa-apa. Ayo, munio tanpa kemelekatan. Ayo, jujur saja. Musim COVID ini, wihara banyak yang tutup. Maaf, biku aja bisa berkata, aduh Bante mau cari pulsa susah. Apa enggak ada yang dana, kalau wihara tutup. Ada yang ngasih duit. Ayo. Kedip HP-nya butuh dana, pulsa enggak ada duit. Ayo. Ini yang penting itu tidak ekstrim sekali, gitu loh. Kita harus mengikuti dunia. Dunia ini sedang apa, kita harus mengikuti. Kita enggak ikut, buktinya ini hari. Saya dengan sama Nira dulu baru suntik itu poster ya. Suntikan booster, lalu ini tangan-tangan ini. Wah, disuntik awalnya enggak kerasa, tapi sekarang terasa ngilu. Nah, sama Nera malah meriang ngadem panas. Hari ini ya dengan sama Nera suntikan booster. Ya, masih bersyukur disuntik masih terasa. Kalau enggak terasa malah mati. Nah, jadi ini yang penting saya sampaikan. Jadi hidup ini jadilah manusia besi, jadilah manusia yang kuat. Karena sekecil apapun besi, kalau itu ada sembrani nempel. Jadi apa? Sang Buddha benar-benar tertanam di hati. Di sinilah kekurangan umat Buddha menanam Sang Buddha di hati. Kalau menanam biji di ladang sawah, ayo menanam Sang Buddha di hati, dihidupkan di hati kita. Ini penting. Sehingga kalau Sang Buddha dihidupkan di hati kita kemana-mana selalu diingatkan oleh Sang Buddha. Ini yang kurang dipahami. Coba kalau umat Buddha itu menghidupkan Sang Buddha di hati, kemana-mana Sang Buddha selalu ada, tidak kosong. Ketika nanti ada masalah, seperti Sang Buddha ada, karena menyatu di hati. Ini kekurangannya, makanya anak-anak kurang magnet karena apa? Sang Buddha tidak ada di hati. Itu. Kemudian yang menjadi pemimpin sesungguhnya yang paling dekat adalah orang tua. Mengingatkan anak-anaknya. Ayo, kamu kalau hari Rabu biasanya kemana? Ke wihara. Lalu kenapa kamu gak ke wihara? Kamu sudah mengingkari janjimu sendiri kepada Sang Buddha. Nah sekarang enggak.
kemanapun pergi silahkan. Akhirnya lama-lama lupa. Tapi maaf sekarang ini, ada juga loh orang yang bilang begini, oh sekarang ini dunia mengikuti saya, yang males maksud saya. Coba sekarang aku nggak pernah ke wihara, pada akhirnya rajin-rajin kan pada ke wihara toh. Wah, karena COVID. Nah, saya menang lah. Tapi yang ke wihara akhirnya ketika nggak bisa ke wihara, mikir ada yang kurang, gitu. Tapi yang tidak pernah ke wihara, enggak lah itu sekarang ikut saya toh tanda wihara sekarang wihara tutup, bangganya berkata demikian. Ya, Bante. Ya? Terima kasih. Jadi mohon maaf tadi suaranya agak putus-putus, tapi bisa saya simpulkan intinya, jadi kita jangan menganggap itu sebagai godaan. Intinya jadi tenang, kalau sebuah godaan nanti lari takut. Ingat, kadang-kadang orang prinsipnya selalu yang menjadi undet-undet, yang diundet itu selalu wanita. Padahal kita ingat ya, Sang Buddha, maaf, Tuhan Yesus, maaf, Nabi Muhammad itu lahir melalui wanita loh. Kenapa kita menghakimi wanita? Justru berbahagia karena wanita. Jadi wanita itu mumet tenan loh. Ngerumat anak itu, waduh, susahnya luar biasa. Sampai ada satu kisah seperti ini. Anaknya, ibunya sedang goreng ikan. Aku mau minum, Bu. Ntar. Nanti deket lagi, pegang-pegang pantat ibunya. Bu, saya butuh minum. Nanti. Sampai akhirnya anaknya memelas. Bu, saya butuh minum dikit saja. Akhirnya gorengnya ditinggal melayani anaknya. Itu loh. Coba. Kalau hal-hal yang lain bisa ditunda, ada permintaan. Tapi kalau seorang anak minta ditunda 1 menit, apa yang terjadi? Bisa kelompok-kelompok. Maka kasih sayang ibu itu luar biasa. Ke atas, ke bawah, ke sekeliling. Seperti anak itu selalu dekat di hati. Tapi bagaimana kalau orang tua disakiti anaknya? Dalamnya sampai tak terukur di hati. Ayo. Makanya saya selalu hati-hati ketika saya mengerti, selalu berkata demikian. Jangan sampai air mata ibu menetes di tanah atau di pipi atau di kain. Berarti kalau ibuku meneteskan air mata di pipi, di kain atau di tanah, aku telah berdosa besar menyakiti seorang ibu. Ketika jatuh di pipi masih bisa dirasakan, ketika jatuh di kain sudah terlepas. Ketika di sana lebur dengan tanah, aku tak sanggup mengembalikan air mata ibu. Maka ini bagikan catatan buat anak-anak muda, jangan berani dengan seorang ibu. Seorang ibu kalau sudah berkata sedikit bisa menjadi akibat. Ayo. Ini saya makanya mendidik anak-anak di baca itu saya didik. Setetes embun judulnya, mahal bagiku keringat ayah dan setetes air susu ibu. Ini ya jelaskan. Hidup tanpa susu ibu mati. Nah, iya. Tanpa kerja keras seorang ayah tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Ini kan sama ini jadi keluarga sebagai ayah. Lah ini untuk anak-anak kan nggak gampang. Nah ini kata-kata saya. Makanya saya begini ini yaitu tadi menghormati seorang wanita. Jangan suka menghakimi wanita. Tanpa wanita tidak ada anak, tidak ada aku. Itu tadi loh. Ya, itu. Jadi jangan wanita terus dipojokkan terus. Mau apapun dihargai. Sampai saya di anak-anak. Nanti ibuku kok jelek. Jangan kata ibumu jelek karena diukur dengan orang lain. Jadikanlah ibumu sejelek apapun bagaikan bidadari. Tidak timbul kebencian. Oh begitu Pak? Iya. Itu.
Nanti kalau pengen indah dipoles. Ya. Hanya jadi indah. Nah, itu. Ada sesuatu yang terjadi oleh alam dengan sendirinya indah, tapi alam bisa indah karena diproses oleh manusia. Tuh. Ada lagi? Bante, terima kasih. Kemudian tadi juga sudah ada informasi dari operator, pertanyaan dari kolom chat, silahkan ditampilkan, operator. Ada pertanyaan dari Ibu Titi. Selamat malam Bante, Wandami. Izin Bante, saya pernah mendengar cerita mengenai Bante di suatu acara bahwa Bante tidak pernah membuat proposal penggalangan dana. Namun Bante bisa membantu banyak mahasiswa untuk sekolah. Nah, bagaimana ini ceritanya Bante? Matur suwun. Ini Bu Titik dari Jember Bante. Ya, Bante, mohon maaf sebelumnya kalau ini benar atau salah. Saya hanya berprinsip demikian. Wihara mana sih semua yang nggak butuh penyandang dana. Kalau misalnya saya membuat proposal ke sana kemari atau membuat proposal pembangunan wihara, ya kalau diterima, kalau enggak, kasihan. Saya hanya menggunakan kata pelayanan. Pelayanan. Dari pelayanan-pelayanan itu saya kumpulkan juga ada umat yang memberi jatuh percaya kepada kebutuhan Bante. Akhirnya di situ saya mohon maaf saya bagi 4. Ibaratnya nyelengi, ini untuk bangun wihara, ini untuk anak asuh, ini untuk orang sakit dan lain-lain yang dalam keadaan kesulitan. Ya, dalam kesulitan. Karena saya hanya menyikapi bahasa Buddha itu adalah pembebasan. Pembebasan secara duniawi, pembebasan secara batin. Saya kebanyakan yang menggunakan dari pelayanan. Saya tidak menggunakan dengan bikin proposal. Karena pernah membuat proposal juga dilarang. Memakai rekening orang lain juga dilarang. Itu umat Buddha sendiri. Demi perkembangan kita itu dilarang. Nah itu, saya hanya ingin supaya tidak mengganggu keuangan wihara. Tapi disalahkan. Nah ini makanya saya hanya menggunakan pelayanan. Setetes embun pagi benar-benar saya buktikan apa pemberian dari saya tak berikan untuk banyak orang. Untuk membangun sebuah kebahagiaan. Ini jadi saya memang nggak bikin proposal. Pernah juga karena ini aku belajar dari Bante Kantik Daru. Bante Kantik Daru, guru saya itu pernah membuat dana anak asuh seluruh Indonesia. Saya ikutin, akhirnya saya juga bisa, banyak orang-orang yang percaya. Saya hanya berkata, kalau kamu tidak percaya, tidak usah berbuat baik. Jangan, sudah tidak bisa berbuat baik, menjelek-jelekan. Jangan. Ini misi untuk bagaimana merawat generasi. Tidak mudah. Saya kalau berbicara itu sebenarnya, saya bisa nangis sebenarnya. Kenapa? Terinspirasi karena saya dulu tidak sekolah. Kalau aku bisa menyekolahkan banyak orang, itulah kebahagiaan. Karena aku dulu tidak sekolah, orang tua pun tak mampu menyekolahkan. Padahal saya juga ingin bersekolah. Saya tidak mempunyai titel apapun, aku mempunyai sifat guru tapi tidak bertitel. Tapi belum tentu orang yang punya titel bisa menjadi guru. Ini penggambaran saya. Nah, belum lagi kemarin ini juga begitu. Ada umat datang, ini maaf, umat itu datang minta doa. Setelah doa, dia berkata lagi, Bante saya minta doa, tapi saya mau pergi ke luar negeri tak punya dana sedikit pun. Apakah Bante bisa bantu? Hanya minta 200.000 untuk naik travel. Saya langsung tak berpikir panjang. Ya sudah, doa sudah saya lakukan, ini untuk travelnya dan ini selama tinggal di penampungan.
ikhlas dengan setulus hati. Memang aku berkata, itu namanya kata pembebasan kesulitan seseorang. Makanya tadi aku bilang D3, doa, dana, duit. Duitnya untuk pergi tadi. Nggak mungkin naik travel dibayar dengan doa mau. Nah, ini duniawi, luki agama. Kalau lokutara, itulah karmamu. Aku belum dikasih loh karmamu. Ya nggak sih, budal beneran. Begitu. Seperti lagi waktu di Nanda, ada yang telinganya sama Nera ini tumbuh. Kemudian sama Nera bilang, Bante apakah bisa bantu saya? Kenapa? Ini telinga saya ada daging tumbuh. Coba bawa ke rumah sakit. Itu patut dioperasi atau tidak? Kalau operasi satu berapa operasi selesai. Sudah aku berbuat baik, anaknya terbebaskan dari daging tumbuhnya, sembuh. Aku masih dimarahi Bante yang lain. Itulah karmanya. Karma boleh terjadi, tapi kalau bisa diubah, diubah. Kalau tidak bisa diubah, baru menyerah. Begitu kata saya. Nah, itu logika, main logika. Nah, karma itu bisa diubah. Memang kita sudah menerima karma, tapi bagaimana cara mengubah kalau bisa? Model baju aja bisa diubah. Disebutkan itu. Kalau sudah tidak bisa, baru menyerah. Ini apa adanya. Begitu. Nah ini tadi, saya memang kepada anak-anak sekolah itu peduli sekali, yaitu tadi saya merasa takut dulu tak sekolah. Makanya Mohon maaf, Bante, suaranya hilang. Suaranya hilang, Bante. sekarang? Oh ya, coba. Oh ya, lenyap, Bante. muncul begitu. Ya, itu terinspirasi, terus terang saya ulangi. Saya ini karena tidak mau sekolah, tidak sekolahkan. Akhirnya saya memikirkan, bisa enggak ya aku nggak sekolah ini menyekolahkan anak banyak orang. Akhirnya saya mendirikan STHP di Kertaraja Batu. Itu pun pertama tidak mendapatkan respon. Tapi karena ada kunci nama Bondo Nekat, karena ada teman berjalan. Sekarang buahnya sudah, manisnya sudah seluruh Indonesia. Tapi ketika berjuang, saya sering dicibir, piku, nggak sekolah, macam-macam begitu ya. Tapi sekarang manisnya sudah dirasakan di seluruh Indonesia. Benar ini, saya mengalami itu. Itu isinya yaitu tadi karena aku nggak sekolah, pengen menyekolahkan anak banyak orang. Dan sampai saat ini tidak berhenti. Terus, karena itu perbuatan mulia, luhur. Karena untuk menjadikan anak-anak yang cerdas. Kalau kita mempunyai anak yang cerdas, dunia ini akan lebih maju untuk pengembangan budaya agama di mana-mana. Karena apa? Ajaran Sang Buddha itu adalah ehipasiko. Datang buktikan. Apa engkau lahir di dunia ini yang bisa engkau buktikan. Dan itu bisa dibuktikan melalui meditasi. Kalau nggak ada kebaikan di sana kosong, kalau perbuatannya berbanyak, di situ yang muncul juga perbuatan buruk. Ini bisa dilihat melalui dunia meditasi. Nah itu. Jadi kalau nggak ada, diadakan nggak akan muncul. Nah itu. Kenapa? Karena nggak pernah berbuat. Nah, berbuat baik. Makanya hidup ini kalau bisa jangan membangun kemalasan. Bangunlah dengan semangat menuju kebajikan. Sekecil apapun kebajikan menurut Sang Buddha itu perlu dihargai. Jangan mengabaikan sekecil apapun kebaikan. Nanti tidak bisa berkembang. Ya, itu pengalaman saya yang sebenarnya. Karena terinspirasi saya tidak sekolah, ingin menyekolahkan anak banyak orang. Tapi telah terbukti dan sudah terlaksana. Sudah dirasakan kemana-mana. Dengan dibimbing Bante Kantidaru. Baik, terima kasih Bante. Semoga ini menjadikan motivasi buat teman-teman semua dari uraian pengalaman Bante tadi.
Semoga juga muncul para dermawan-dermawan yang lain menjadi yang bisa membantu untuk kelanjutan pendidikan menjadi penyandang dana anak asuh. Nah, untuk itu mungkin masih ada pertanyaan dari kolom chat yang perlu ditampilkan. Ya, dipersilakan jika ada. Baik, Bante, ini ada lagi dari Seni Saleh. Bante, apa pernah ngajar Dharma kepada para lansia? Anumodana, Bante. Saya pernah mengajar para lansia, tapi di Kelenteng Ibisio, Dharma Bakti Jakarta. Itu ada khusus para lansia. Sejak saya menjadi biku awal sampai terpisahkan ke Jawa Timur, para lansia itu kalau ngundang selalu Bante Wiradhara, tidak mau mengundang biku yang lain. Alasannya apa? Aku bisa menembus para lansia, menghibur para lansia. Nah, itu sudah dikatakan, nanti tak undang ke Bante ini, tidak mau, pokoknya Bante Wiradhara saja. Jadi aku salutnya kenapa? Walaupun sudah lansia, dia naik kursi roda, diantar pakai tongkat, ada lagi yang diantar. Itu yang saya menjadikan satu semangat. Ini loh sudah tua-tua, sudah badannya itu kayaknya sudah nggak sanggup, tapi masih mampu pergi ke wihara. Kenapa yang muda-muda ini kok nggak seperti itu? Apa nunggu kalau sudah lansia baru berangkat? Padahal badan sudah sakit semua. Saya tertarik. Nah di situ itu aku hanya mengungkap ibaratnya apa? Aku terjun di dunia orang tua. Jadi ceritanya yang mengenai kehidupan jadi orang tua itu bagaimana saya harus menyelami anak-anaknya yang sudah dilahirkan, dulu dekat satu meja, sekarang pergi jauh-jauh, ada di luar negeri, ada di dalam negeri, tinggal orang tua sendirian, hanya mengenang di masa kecil, masa remaja, masa anak, masa sulit, masa enak. Itu saya jelaskan, tapi masuk di hatinya, makanya demen seneng. Sampai satu ketika saya bilang, ayo ibu-ibu pernah enggak mengenang masa kecil di dunia masa kecil? Wadah, di depan saya menyanyi, nanti aku mau menyanyi. Ini pun juga terjadi di Dhammaratna loh. Di Dhammaratna itu kan ada khusus lansia juga di Dhammaratna. Sampai ibu-ibu dia stop sulit, stop sulit. Karena apa? Itu dapat kenangan masa lalunya. Saya pernah itu di Dhammaratna juga, orang-orang lansia, acaranya meditasi. Nah, itu. Juga pas ulang tahun saya diundang, saya datang masuk, tapi seneng. Nah itu loh, makanya hidup ini kalau bisa bagaimana membuat senang orang lain, bagaimana juga membuat senang diri sendiri, itu penting. Ya, ayat Dhammapada itu juga dikatakan di dunia ini berbahagia, di dunia sana berbahagia, itulah pelaku kebajikan. Ini terjadi di Dhammaratna loh, di Dharma Bakti juga terjadi, orang-orang yang tua begitu. Nah itu bagaimana yang makanya ajaran Sang Buddha kan disebut kata menyelami. Sekarang kita bisa nggak menyelami dunia anak-anak, menyelami dunia remaja, menyelami dunia ibu-ibu, para wanita, dunia pria, itu harus diselami. Ajaran Buddha kata menyelami, seakan-akan aku itu menjadi dia, gitu. Jangan menjadikan diri sendiri. Itu penting. Kalau hanya menjadikan diri sendiri, maka bodoh. Kalau menjadikan orang lain, ada ajakan untuk membantu. Dan inilah munculnya cinta kasih. Ini yang selami saya ketika meditasi di Burma dengan Bante Ganti, bagaimana memunculkan cinta kasih. Benar-benar aku mendapatkan. Maka saya kembangkan terus. Nah ini. Karena itu kalau hidup ini, walaupun ada apapun, kita sikapi dengan baik, semuanya akan lewat. Lewat dan melewati. Hidup ini hanya sekedar lewat dan melewati. Mari kita lewat dengan hati bahagia, mari kita lewat dengan penuh kebajikan. Ini wah hebat. Karena apa? Di sana ada kata singkat.
Perbanyaklah perbuatan baik, hindari tindakan jahat, sucikan hati dan pikirannya. Sekarang bagaimana pengeterapannya? Prakteknya. Nah ini, ya, jadi itu penting sekali. Ya, begitu. Baik. Terima kasih Bante. Tidak terasa pada malam hari ini kurang lebih 120 menit telah kita bersama berbincang-bincang, bercerita Bante terkait pengalaman Bante. Ini kok masih ada yang, wah silahkan Bang satu tadi yang mau bertanya di akhir. Silahkan. Terakhir Abang Teddy, silahkan Abang, terakhir. Ya, Bante, last question Bante. Nah, untuk sekalian mungkin bisa closing statement ya. Saya mewakili Mas Riono. Enggak lah, bercanda. Nah, Bante, saya ingin minta tips ini, terakhir mungkin. Tips dari Bante untuk para Samanera. Nah, ini kan ada nih Samanera nih. Nah, tips untuk Samanera untuk tetap semangat mengabdi kepada Buddha Sasana di Indonesia. Tips untuk para Romo Ramani agar tetap tulus, tetap belajar, tetap mengabdi untuk umat Buddha di Indonesia dan untuk generasi-generasi muda seperti saya ini begitu. Apa sih tips untuk kami itu tetap semangat, tetap kuat? Nah, itu kan, tetap kuat dalam menghadapi apapun dan tetap semangat dan untuk membangun Buddha Sasana di Indonesia. Silakan Bante. Ya, yang terpenting adalah satu, jangan diukur mengenai harta. Harta seberapapun pada akhirnya juga terlepas pada diri kita. Sekarang jangan merasa tidak punya atau apa-apa tidak punya. Jalan terus. Masih banyak di antara kita hidup dalam ketidakmampuan. Di antara yang mampu harus berada di tengah-tengah. Kalau memang ini adalah misi pengabdian, dalam bentuk apapun juga tetap menyisihkan waktu, jangan sampai tidak. Ini selain untuk orang lain, sesungguhnya sebenarnya mengisi untuk diri kita sendiri. Maka pada waktu saya menjadi anak muda, walaupun bekerja itu capek, ketika saya dengar ada suara lantunan lagu, lantunan Dhammapada, aku menjadi semangat, capekku seperti hilang. Bisa dibuktikan kepada Bante ikuti sampai semuanya. Karena apa? Itu tadi, saya merasa hidup ini selain untuk menuntun diri sendiri, butuh menuntun orang lain. Dengan menuntun orang lain, menuntun diri sendiri, berarti kita tidak ada tempat untuk berbuat buruk. Karena apa? Menjadi penuntun. Mau begini udah nggak bisa. Karena apa? Sudah jadi panutan. Nah ini menyelamatkan diri, jelas sudah. Saya ketika sudah terjun, sekarang ini, waduh, aku nanti jelek. Kenapa? Ingatnya dituntun. Nah, nanti dikatakan, nonton ternyata jelek lah. Ini merusak. Nah, maka itu benar ada keberuntungan menurut saya. Ketika menjadi seorang pemimpin atau orang dituakan, itu termasuk bisa menyelamatkan diri. Tidak bisa neko-neko. Gitu loh. Tidak macam-macam. Ini karena pengalaman saya seperti itu. Saya waktu anak muda, walaupun berkumpul kepada yang nakal-nakal, saya nggak akan ikut nakal. Tapi akhirnya anak-anak yang nakal menjadi lebih damai dan bisa dialog, diarahkan yang baik. Karena aku tidak menyalahkan keburukan atau membicarakan keburukan. Jadi aku berada di tengah-tengah di antara yang kurang baik dan antara yang baik. Jadi sama-sama tenang. Tidak ada yang dirugikan. Ini nggak gampang menjadi orang adil ini. Oleh karena itu menjadi seorang pemimpin atau penuntun, jadilah manusia yang adil. Maka sesuai dengan dasar negara Pancasila kan menjadi manusia yang adil dan beradab. Tapi manusia yang adil beradab apalagi yang berada. Kalau nggak berada mikir, jelas harus berada supaya nggak mikir. Kalau nggak ada mikir saya itu mau diundang ke sana tapi nggak ada apa-apa, ayo mikir dong. Jadi manusia yang berada. Ya itu lebih unik.
Maka itu bagi orang-orang yang mempunyai gampangnya ekonomi cukup lebih, itu ya sebenarnya punya kesempatan, yang tidak punya kemampuan ingin berbuat baik itu bagaikan mimpi. Bagaikan mimpi. Ya. Itu saja ya, yang terpenting tetap semangat. Ya seperti ini, banyak para samanera, juga para biku yang muda-muda ini terinspirasi dengan Bante Wiradharo. Gampangnya ngomongnya apa? Bante Wiradharo loh, tidak sekolah, kok bisa jalan? Saya loh, sudah terpelajar, kuncinya lebih bisa dari itu. Ini yang menjadi kunci utama. Kok bisa? Kalau dikatakan sulit, Bante Wiradharo lebih sulit. Tapi ya sulit, tapi masih sulit. Kok bisa? Nah, itu menjadi api semangat. Makanya dinamakan wirya, api semangatnya. Wah itu harus wirya, semangat itu. Nah, ini pun saya untuk mempunyai nama wirya ini kan juga melalui meditasi ya. Ya, tembus nama Bante Wiradharo. Maka saya berterima kasih karena saya dekat dengan ini yang bisa lakukan juga berdasarkan melihat generasi tua bisa kembangkan seperti itu. Hidup di hati manusia baik pria maupun wanita untuk menuntun hidup yang lebih baik. Itu seperti ayat dalam pada tadi, kalau waspada bisa melihat bahaya, maka hidup ini akan bisa terlewati untuk menuju pantai seberang nibbana. Tapi kalau belum bisa, nanti deritanya ya terus nibbonanginya. Ayo terus berjuang. Jangan putus asa. Sedikit waktu tetap gunakan dengan baik-baik. Sudah, itu jawaban Bante. Ya. Baik, terima kasih. Cukup jelas kok tadi ya. Ya, terima kasih. Intinya jawaban Bante tadi, berani melangkah, jangan takut. Kalau kepingin menjadi, ya, kita harus menjadi tokoh. Ya, jangan jadi pemuka. Kalau tokoh itu perlu dicontoh, tapi kalau pemuka biasanya hanya pencari muka ya, Bante. Baik, Bapak Ibu Romo Ramani, tidak terasa perjumpaan kita pada malam hari ini sudah cukup. Sekiranya Bapak Ibu memperoleh cerita yang sangat menarik dari Bante Wiradharo sebagai narasumber pada malam hari ini. Namun pada malam hari ini, momen yang berbahagia ini, kebajikan yang telah kita lakukan bersama-sama, tidak lupa senantiasa kita limpahkan kepada semua makhluk, para leluhur yang ada hubungan karma dengan kita. Untuk itu kami mohon kepada Bante, sekiranya berkenan untuk memimpin pelimpahan jasa. Kepada Bante, disilahkan Bante. Baik, Bante bersama-sama Nera menyatu dalam doa. Ya ta'wariwaha pura pari berhenti sakarang, ewa mewa itu dinang betanang upakapati, icitang batitang tunghang kepa mewa sami jatuh, sape perentusan kapatando panaraso yasa mani jotiraso yata iya viva janto sabaro kovena sadoma devavat vasarayo tuki dikayo bawa abiwa dana sere sani jamoda Pajayino jadaro dhamma vadanti ayuwano sukha Balam duka patajani duka bayam patajani bayam duka patajani sukha hotu sape pipanino etawataja amhehi sabatam punya sampadam Sabe dewa nomo dantu sabba sampati siddhya jana dadantu sadaya silara kantu sabara bawana birata hontu kajantu dewata kata
Sabe Buddha Bala Bata Bajekana Jayang Bala Arahantana Jati Jena Ragang Vadami Sabaso Bhavatu Sabha Mangala Raganto Sabha Devata Sabha Buddha Nubhavena Sada Soti Bhavantu Te Bhavatu Sabha Mangalang Raganto Sabha Devata Sabha Dhamma Nubhavena Sada Soti Bhavantu Te Bhavatu Sabha Mangalang Raganto Sabha Devata Sabha Sanghano Bhavena Sada Soti Bhavantu Te. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih anumodana kepada Bante Wiryadharo yang pada malam hari ini beserta Samanera yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada kegiatan Dhamma Sakaca Online edisi khusus perjalanan spiritual Bante Wiryadharo pada episode yang keempat ini. Sekali lagi terima kasih Hanumodana, semoga Bante senantiasa dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari sebagai bentuk terima kasih dan rasa hormat kita kepada Bante, kita bersama-sama melakukan penghormatan. Saya akan mengawali kata okasa, Bapak Ibu melanjutkan dengan wandami Bante bersama-sama. Okasa wandami Bante. Icitang patitang tunggang kepa mewasami jatuh ayu anu sukang paklang suki oto semoga Anda semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas berkenannya pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, kalau Bante berkenan untuk mengikuti secara setelah acara ini selesai, bisa ngobrol-ngobrol santai dengan para partisipan. Namun sebelumnya akan kami tutup dengan nama Karapata terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita merangkapkan kedua tangan beranjali untuk melakukan penghormatan kepada Tiratana dengan memanjatkan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Demikian Romo Ramani, Ibu Bapak, acara pada malam hari ini telah selesai kita ikuti bersama-sama. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran, kebersamaannya, terutama kepada segenap panitia yang telah membantu kelancaran acara pada malam hari ini. Terima kasih dan anumodana. Sebelum kita akhiri, ada sesi pengumuman. Silahkan ditampilkan, operator.
Bapak Ibu, Romo Ramani, saudara-saudari sekalian, demikian tadi serangkaian acara Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini telah kita ikuti bersama. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya selama saya memandu acara ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan senantiasa semoga kita semuanya dalam kondisi sehat, bahagia, damai di bawah lindungan Sang Tiratana. Sabde Sata, Bawantu, Suki, Tata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.